Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang akuntansi untuk komisioner. Sebagaimana untuk yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan akuntansi untuk pengamanat. Ya. Untuk contoh soalnya kita lanjutkan dari atau sama dengan soal terkait sama pengamanat ya. Di sini diketahui PT XYZ menitipkan barang sebesar 200 unit dengan harga 100, harga jual ecerannya adalah 160, ongkos kirimnya adalah 500, biaya promosi 700 dikeluarkan oleh PT ABC, komisi penjualan 20% dari biaya yang ditanggung oleh PT XYZ. Kemudian akhir tahun barang berhasil dijual dengan dikirimkan uang berjumlah 18.000 kepada PT XYZ. Ini untuk jawaban dari transaksi yang sebelumnya ya. Menerima barang dagangan ini 200 unit dengan harga Rp100. Di sini tidak dibuatkan jurnal untuk laba terpisah dan laba tidak terpisah yang dilakukan oleh pihak komisioner ya, lakukan pencatatan, akan tetapi di sini hanya dibuatkan memo saja. Ini sebaiknya untuk laba tidak terpisah juga dibuatkan memo saja, karena ini ngelihatnya di buku ya sesuai dengan yang ada di buku, akan tetapi untuk laba terpisah ada baiknya ada juga memonya untuk mengingatkan ya, sebagai pengingat, oh ini loh untuk barang konsinyasinya. Kemudian pembayaran ongkos kirim, untuk ongkos kirim sebesar 500. Di sini tidak dibuatkan jurnal, dan untuk laba tidak terpisah juga sebaiknya tidak dibuatkan jurnal. Kenapa hal demikian? Karena posisinya di sini adalah yang melakukan transaksi atau pengiriman barang tersebut adalah pihak pengamanat, jadi bukan urusan dari pihak komisioner itu sendiri, sehingga untuk laba tidak terpisah mestinya ini tidak dibuatkan jurnal. Lagi-lagi kita ikutin sesuai dengan yang ada di buku ya, ini secara logika saja ya. Kemudian di sini ada biaya promosi sebesar 700, biaya penjualan sebesar 200. Di sini munculnya untuk laba tidak terpisah munculnya kata konsinyasi masuk karena barang tersebut masuk ya. Konsinyasi masuk, biaya operasi atau biaya promosi muncul juga di sini. Kalian tidak serak dengan kata biaya operasi, bisa diganti dengan biaya promosi, sah-sah aja ya pada kas. Kemudian untuk laba tidak terpisah di sini PT XYZ pada kas ya. Sini perbedaannya ada kata konsinyasi masuk ya pada biaya promosi atau biaya operasi pada kas. Kemudian di sini untuk penjualan 200 unit kali Rp160. Di sini kas konsinyasi masuk pada penjualan, sedangkan untuk laba tidak terpisah di sini munculnya ada kas pada penjualan 32.000 ya. Kemudian untuk pengiriman uang ini dilakukan oleh pihak komisioner kepada pengamanat. Jadi munculnya di sini konsinyasi masuk pengiriman uang pada kas sebesar 18. Di sini munculnya untuk laba tidak terpisah PT XYZ pada kas ya. Kemudian untuk penyesuaian atau jurnal penutup ya, sama dengan yang sebelumnya. Di sini berarti untuk pihak komisioner berarti itu dianggap sebagai utang, sedangkan untuk pengamanat itu dianggap sebagai piutang ya. Di sini muncul penjualannya sebesar 32.000, kemudian biaya promosi 700, komisi 6.400 ya. Kemudian diterimanya adalah 24.900. Yang diterima ini adalah penjualannya atas transaksi penjualan setelah dipotong dengan biaya promosi dan biaya komisi ya. Yang dibayarkan adalah 18. Yang dibayar ini maksudnya itu dibayar kepada pihak pengamanat ya. Berarti jumlah utangnya adalah sebesar 6.900. Kemudian untuk laba terpisah dibuatkan jurnal penyesuaian konsinyasi masuk biaya komisi pada pendapatan komisi. Kenapa merupakan pendapatan komisi? Karena dia dapat komisi ya dari pihak komisioner, sedangkan bagi pihak pengamanat itu merupakan biaya komisi. Kemudian di sini konsinyasi masuk hutang pada pengamanat ya. Di sini konsinyasi masuk hutang pada pengamanat ini merupakan hutangnya siapa? Hutang dari hutang dari pengamanat itu sendiri ya. Hutang pengamanat ya. Utang pada pengamanat ini maksudnya yang dibuatkan oleh pihak komisioner ya. Untuk laba tidak terpisah di sini munculnya HPP pada PT XYZ. Untuk jurnal penutup di sini tinggal dibuatkan atau dibalik untuk jurnal penutupnya pendapatan komisi pada ikhtisar laba rugi sebesar 6.400. Kemudian ini untuk soal latihannya yang harus kalian kerjakan
ya. Pada akhir bulan November di sini penjualan konsinyasi oleh komisioner ini 4350, pengiriman barang ke komisioner sekian-sekian, untuk persediaan sekian dan seterusnya. Saudara diminta menghitung besarnya unit produk yang berhasil dijual oleh komisioner, kemudian jumlah unit barang yang ada di komisioner pada awal bulan November, kemudian besarnya nilai persediaan yang harus dicantumkan pada neraca per 30 November. Kemudian di sini lanjutkan untuk soal 2. Ini sedikit sekali jawabannya ya, nggak begitu banyak kan, tapi mungkin menguras tenaga untuk berpikirnya ya. Kalau sudah tahu caranya, ini sedikit sekali, nggak sampai 1 halaman, ini sedikit sekali jawabannya ya. Uang yang belum disetor kepada pengamanat adalah 700, biaya yang konsinyasi yang telah dibayar adalah 400, uang yang telah disetor kepada pengamanat adalah 500. Ini diminta hitunglah berapakah nilai penjualan barang konsinyasi. Ini merupakan jebakan ya, hati-hati ya. Kemudian apabila harga jual per buah barang konsinyasi adalah 20.000, hitunglah berapa jumlah unit yang terjual. Berarti ini akan mempengaruhi ketika jawaban A ini benar, berarti jawaban B juga benar. Akan tetapi ketika A salah, berarti B juga salah karena dia ngikutin ya. Nah, berikutnya bila biaya konsinyasi tersebut belum termasuk biaya komisi, ini juga mempengaruhi ya. A, B, C ini B dan C ini akan mempengaruhi jawaban yang ada di A ya. Sekian dari bahasan materi terkait sama komisioner, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.